Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini saya akan memberikan sebuah renungan lanjutan dari apa yang sudah saya bagikan sebelumnya, bahwa di mana kita masih bisa mengalami sukacita dalam kesulitan. Jemaat Tuhan bisa membaca perikop ini secara khusus. Saya tidak perlu membacakannya karena terlalu panjang. Baca saja dari ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-26. Dan saya akan mengambil bagian penting saja supaya kita bisa mengalami sukacita dalam kesulitan kita. Rasul Paulus mengatakan di ayat 18 bahwa dan aku akan tetap bersukacita. Dia tahu bahwa dia ditangkap dan dia tahu dia mendengar ada beberapa hal yang kurang menyenangkan di tengah pelayanan di sana, dan pun dia tetap bersukacita. Ada dua hal mengapa Paulus dalam perikop ini dia bisa mengatakan aku tetap bersukacita meskipun aku mendengar yang sulit, meskipun aku mengalami yang sulit. Rahasia yang pertama mengapa Paulus tetap bersukacita, yaitu karena dia melihat kepada Tuhan. Dia look up, dia melihat kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Meskipun dia mendengar tentang yang tidak baik, dia mendengar kesulitan-kesulitan, dia mendengar bagaimana orang-orang memberitakan Kristus dengan cara yang tidak baik, tetapi dia tetap bersukacita. Karena dia melihat kepada Tuhan. Nilai-nilai hidupnya itu kepada Tuhan saja. Paulus melihat kepada Kristus. Slogan hidup Paulus bukanlah kesuksesan semata dalam dirinya. Slogan kehidupan Paulus bukanlah supaya dia kaya raya, bukan supaya dia menerima hal yang menyenangkan dalam hidupnya, bukan semata-mata supaya dia mencapai gol-gol atau sebuah achievement yang besar bagi dirinya. Dalam hidupnya, kesuksesan dalam hidupnya adalah ketika Kristus diberitakan. Jadi apapun yang dia hadapi, apapun yang sedang dia alami, meskipun ditangkap, meskipun dipenjara, dia tetap bersukacita karena Kristus masih tetap diberitakan. Meskipun dalam pelayanannya maupun selama dia di dalam penjara, bahkan sampai dia mati, dia berusaha supaya membangkitkan orang-orang percaya untuk memberitakan Kristus. Jemaat Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan dan mata kita tetap kepada Tuhan dan nilai hidup kita tetap tentang Tuhan, maka kesulitan itu tidak akan bisa mencuri sukacita kita. Saya berdoa, saya mendorong bahwa mari kita merefleksikan hidup kita di tengah kesulitan. Apakah hidup kita masih sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup kita masih tentang Tuhan? Atau jangan-jangan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita saja? Atau jangan-jangan hanya mau supaya aku mendapat sesuatu dari Tuhan? Karena begitu banyak orang Kristen hari-hari ini mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhan. Mari kita belajar dari Paulus bahwa apapun yang aku alami, apapun yang aku hadapi, aku akan tetap bersukacita karena nilai hidupku bukan tentang aku, tetapi nilai hidupku tentang Bapa. Nilai hidupku tentang hubunganku dengan Bapa. Karena identitas kita adalah anak Bapa, maka kita percaya ketika Bapa harus mendidik kita, ketika Bapa harus melatih kita, atau kita melewati hal-hal yang tidak menyenangkan, kita percayai bahwa Bapa punya rencana besar atas apa yang kita miliki. Maka setiap kesulitan yang engkau hadapi tidak bisa mengambil sukacitamu. Engkau tetap menganggap ringan semuanya itu, karena ada sukacita yang besar yang berasal dari Bapa. Apa yang sedang kau hadapi, jangan lihat kepada apa yang kau hadapi. Jangan fokus kepada apa yang engkau lihat. Lihat kepada Tuhan dan lihat sekitarmu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di tengah kesulitanmu, maka sukacita itu akan muncul dari dalam dirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami hanya melihat kepada masalah kami. Kami lupa melihat kepada Tuhan. Kami lupa melihat kepada sekitar kami. Bapak, mulai hari ini kami akan belajar bukan fokus kepada apa yang sulit, bukan kepada apa yang tidak bisa atau apa yang tidak ada, tetapi kami akan melihat sekitar kami dan melihat kepada Tuhan bahwa ada harapan yang Tuhan sedang kerjakan, dan itu akan memunculkan sukacita dalam hati kami meskipun kami masih mengalami hal yang sulit. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan.
mari kita melihat Tuhan dan melihat sekitar kita, maka sukacita itu akan muncul dan kesulitan akan menjadi lebih mudah. Amin.